Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, semoga sehat semua kan. Baik, seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat bermanfaat buat kita semua di dunia wal akhirah. Dan juga marilah kita berdoa apabila ada orang tua kita, guru kita, teman-teman kita, serta sahabat kita yang sedang sakit, semoga diberikan kesembuhan. Dan juga marilah kita berdoa agar virus COVID pandemi 19 segera berakhir, sehingga kita bisa bertatap muka kembali dalam proses belajar mengajar. Berdoa dimulai. Dapat diakhiri. Baik, kemarin minggu lalu kita membahas mengenai keberagaman agama dan kepercayaan. Keberagaman agama dan kepercayaan di Indonesia dipengaruhi oleh letak strategis Indonesia. Kenapa begitu? Masuknya agama lain ke Indonesia itu dibawa oleh bangsa asing ke Indonesia lewat jalur perdagangan. Misalnya saja Islam ya. Itu pertama yang bawa Islam itu adalah pedagang dari Arab yang datang ke Indonesia. Kemudian mereka berdagang ke Indonesia. Nah, dari Arab kan mereka selain bawa dagangan, mereka juga membawa agamanya. Kan mereka mempunyai agama atau keyakinan. Nah, setelah itu mereka menikah dengan orang Indonesia, kemudian istrinya beragama Islam, kemudian dia punya anak, anaknya beragama Islam, terus seperti itu, dan menyebarkan agama Islam, kurang lebih seperti itu. Sedangkan di Indonesia itu sendiri ada 6 agama yang diakui. Nah, keenam agama ini harus kita saling menjaga toleransi satu sama lain. Tidak boleh menghina atau menjelek-jelekan agama lain. Nah, selain itu, selain Indonesia yang punya agama, juga ada sebagian rakyat Indonesia yang masih menganut sistem kepercayaan. Itu biasanya di suku pedalaman atau di daerah-daerah, kurang lebih seperti itu. Sekarang kita masuk di keberagaman ras. Dibuka halaman 31. Ini lompat-lompat ya. Dari depan ke belakang, dari ke belakang ke depan. Di LKS ini ada di halaman 31. Nggak ada masalah kok. Keberagaman ras di Indonesia. Dari gambar tersebut kita bisa melihat ada anak-anak dari berbagai ras atau suku. Di situ ada dari yang wajahnya sipit, ada yang kulitnya hitam, ada yang kulitnya putih. Dan dari situ itu dari bermacam-macam ras. Di sini terdapat beberapa ras yang ada, yaitu ras Malayan Mongoloid. Ras Malayan Mongoloid ini mendiami di Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, dan Sulawesi. Bisa saja kita ini termasuk ras Malayan Mongoloid, kita tidak tahu. Ras Melanosoid yang mendiami Pulau Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara, atau ada yang darah Papua atau ras Melanosoid. Ada juga ras Asiatik Mongoloid, yaitu orang Tionghoa, Jepang, dan Korea. Lalu yang suka opa-opa mungkin kalian adalah ras Asiatik Mongoloid mungkin. Ada juga ras Kaukasoid, yaitu keturunan orang India, Timur Tengah, Australia, Eropa, dan Amerika. Nah, di situ juga ada nanti ciri-ciri dari ras Malayan Mongoloid itu ciri-cirinya apa, ras Melanosoid itu ciri-cirinya apa, serta ras Asiatik dan ras Kaukasoid itu ciri-cirinya apa.
Nah, nanti itu tak buatkan tugas kalian mencari. Kalau tidak ada di buku, kalian bisa cari di internet, tidak ada masalah. Berikutnya, keberagaman antar golongan di Indonesia, halaman 32. Di LKS-nya tak bacakan dulu. Keberagaman di Indonesia tidak hanya berupa keberagaman suku, agama, dan ras, tetapi juga terdapat keberagaman antar golongan. Dalam kajian sosiologi dikenal adanya stratifikasi sosial atau kelas sosial. Kelas sosial ini kalau umumnya misalnya di masyarakat itu, kalau kita saat ini mungkin kelas sosial itu ada orang kaya, orang yang sedang, ada orang yang tidak mampu, seperti itu. Itu kelas sosial. Itu kelas sosial berdasarkan ekonominya atau mata pencarian. Kalau kelas sosial dari segi mata pencarian ya mungkin presiden dan lain sebagainya di bawahnya itu. Atau kelas sosial yaitu penggolongan anggota masyarakat ke dalam kelas sosial secara bertingkat. Ukuran atau kriteria yang menjadi dasar penggolongan ini biasanya adalah kekayaan. Nah, tadi kekuasaan atau jabatan, tadi itu presiden dan lain sebagainya. Pendidikan, misalnya anak lulusan SD, anak lulusan SMP, sama lulusan SMA. Maksudnya gini, kalian punya teman bertiga. Nah, itu diantara kamu tuh dan temennya itu pendidikannya tidak sama. Kamu misalnya lulusan SMA, ada temanmu cuma lulusan SMP, bahkan kamu punya teman yang lulusan SD, serta ada temanmu yang belum lulus SD sudah berhenti sekolah. Nah, itu kelas sosial berdasarkan pendidikan. Hingga keturunan, misalnya keturunan dari raja, kita keturunan dari orang biasa, ada yang keturunan bupati dan lain sebagainya. Keberagaman antar golongan dalam masyarakat akan selalu ada. Nah, ini akan selalu ada. Nah, karena kita hidup bermasyarakat, kecuali kamu mau tinggal di planet Mars atau tinggal di hutan, di mana kamu orang pertama yang tinggal di hutan, mungkin nah itu cuman kamu sendiri di sana. Keberagaman antar golongan dalam masyarakat akan selalu ada dalam setiap kehidupan manusia. Adanya keberagaman ini harus menjadi pendorong terwujudnya persatuan dan kesatuan. Golongan tidak boleh ditonjolkan. Golongan kelas tinggi membantu golongan kelas rendah. Artinya apa? Meskipun ada strata sosial atau stratifikasi sosial atau penggolongan masyarakat, tapi harus tetap menjaga persatuan. Misalnya saja ada temanmu atau kalian orang kaya, terus kalian punya teman yang tidak mampu, nah itu tetap saling tolong menolong, membantu temanmu yang kesusahan. Misalnya kalian lulus SMA, terus temanmu lulus SD tidak bisa membaca, nah itu kalian bisa mengajarkan membaca, seperti itu. Keberagaman suku, agama, dan ras di Indonesia menyebabkan keberagaman struktur dalam masyarakat secara horizontal, ditandai oleh adanya kesatuan sosial berdasarkan perbedaan suku, agama, adat istiadat, dan kedaerahan. Kalau secara vertikal ditandai dengan adanya lapisan atas, lapisan bawah. Sebagai negara yang majemuk, adanya penggolongan dalam masyarakat adalah hal yang wajar, namun tetap rukun dalam persatuan dan kesatuan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya meskipun kita berbeda kedudukan,
Misalnya meskipun kita bukan anaknya orang kaya, meskipun kita anaknya orang kaya, meskipun kita anaknya orang yang B aja, standar, ndak kaya, ndak miskin, meskipun bukan anaknya DPR, bupati, itu tetap harus menjaga persatuan dan kesatuan antar warga negara. Arti penting keberagaman dalam Bhinneka Tunggal Ika. Keberagaman di Indonesia meliputi suku, ras, agama, dan antar golongan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Meskipun kita berbeda dalam segala hal, misalnya berbeda golongan orang kaya miskin, golongan agama, budaya, bahasa, dan lain sebagainya, tetapi kita tetap satu jua. Keberagaman dalam Bhinneka Tunggal Ika dimaknai bahwa keberagaman bukan unsur perpecahan. Ingat, keberagaman bukan unsur perpecahan, namun menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa. Perbedaan suku, ras, agama, bahasa, adat, istiadat, dan antar golongan yang bersatu dalam wadah NKRI adalah cerminan Bhinneka Tunggal Ika. Inti dari semuanya ini adalah mari kita menjaga persatuan dan kesatuan antar warga negara tanpa kita membelakan segala hal. Tanpa kita membedakan segala hal. Saya tekankan sekali lagi, tanpa membedakan segala hal. Pesannya adalah keberagaman. Keberagaman adalah sesuatu yang harus kita syukuri karena keberagaman mempersatukan aku dan kamu menjadi kita Indonesia. Itu saja materi kita pada minggu hari ini. Jangan lupa belajar, tetap jaga kesehatan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.